Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, anggota pada pekerjaan Sinode wilayah 1 sampai dengan wilayah 11, anggota pada pekerjaan klasis dan bakal klasis CGKI Tanah Papua, para pelayan firman, para penatua Siamas, dan seluruh warga GKI yang saya kasihi. Pertama-tama saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai, memimpin, menolong kita semua hari menjalani kehidupan, tugas dan pekerjaan kita sampai dengan saat ini. Kita telah memasuki dan merayakan peringatan sengsara Tuhan Yesus Kristus pada minggu yang terakhir, minggu yang ke-7. Dan beberapa hari ke depan kita akan memasuki perayaan-perayaan, baik perayaan Jumat Agung dan juga perayaan Paskah tahun 2020. Berkenaan dengan itu, maka pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 April tahun 2020, dalam rapat pimpinan harian Sinode GKI di Tanah Papua, kami hendak menyampaikan beberapa hal yang menjadi kesepakatan pada pekerjaan Sinode yang kiranya dapat dijadikan pedoman, petunjuk dan arahan kepada saudara-saudara semua, baik di dalam melangsungkan pelayanan-pelayanan, tetapi juga dalam melaksanakan setiap kegiatan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan ibadah di masing-masing jemaat di seluruh GKI di Tanah Papua. Pada kesempatan yang baik ini, Badan Pekerjaan Sinode hendak menyampaikan bahwa kita semua masih berada dalam pergumulan berkaitan dengan merebaknya dan menyebarnya COVID-19 virus corona yang mengancam dunia secara global, Indonesia dan khususnya kita yang berada di Tanah Papua. Badan Pekerjaan Sinode mengamati dari hari ke hari. Ternyata bahwa situasi dan kondisi berkaitan dengan penyebaran virus corona ini belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik. Artinya masih terdapat di sana-sini ada berbagai kasus dan korban. Karena itu, sebagai pimpinan Sinode hendak mengingatkan kita semua supaya kita senantiasa waspada, mengikuti arahan, petunjuk dan anjuran yang disampaikan baik oleh pemerintah melalui dinas terkait. Kiranya kita dapat mengikuti dengan baik, dengan saksama. Teristimewa kita juga harus menjaga sehingga kita tidak berinteraksi secara lebih dalam berbagai pertemuan-pertemuan yang bisa saja tidak menolong kita semua dalam rangka memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ini. Karena itu sekali lagi, Badan Pekerja Harian Sinode GKI di Tanah Papua menyampaikan kepada saudara-saudara semua supaya mengikuti secara baik
apa yang telah disampaikan diarahkan oleh Badan Pekerjaan Sinode, baik melalui surat pengembalaan pertama, surat pengembalaan kedua, tetapi juga petunjuk dan arahan yang disampaikan pada Pekerjaan Sinode setelah kami melaksanakan rapat pada hari ini. Dalam kesepakatan rapat Badan Pekerjaan Sinode pada hari ini, maka kami telah menyepakati pertama, bahwa pelaksanaan perayaan ibadah-ibadah yang sudah dilaksanakan, ibadah-ibadah di tengah-tengah keluarga, kiranya terus dilaksanakan sebagai bagian tanggung jawab kita bersama untuk menggumuli persoalan dan masalah yang berkaitan dengan penyebaran virus corona ini. Oleh sebab itu kami ingatkan pada saudara-saudara, kepada seluruh warga GKI, supaya meningkatkan, mendisiplinkan diri kita masing melalui ibadah-ibadah yang kita laksanakan di setiap keluarga-keluarga jemaat pada setiap hari. Badan Pekerjaan Sinode juga meminta kepada seluruh pelayan dan majelis jemaat untuk dapat mengatur pelayanan-pelayanan ibadah, secara khusus ibadah Jumat Agung dan juga ibadah perayaan Paskah. Pertama, untuk ibadah Jumat Agung, kami menyampaikan agar pelayanan ibadah ini digeserkan atau dikembalikan untuk dilaksanakan di setiap rumah, di setiap rumah-rumah keluarga. Namun tempat-tempat ibadah, gedung-gedung gereja tetap dibuka pada hari Jumat Agung. Pelayan dan majelis jemaat mengaturnya supaya ada doa, ada pergumulan yang disampaikan oleh pelayan dan beberapa majelis jemaat di setiap gedung-gedung ibadah, di gedung-gedung gereja. Untuk pelaksanaan peneguhan sidi dan pelaksanaan perjamuan kudus bukan dibatalkan, tetapi kiranya dapat dijadwalkan kembali setelah kita mengamati perkembangan COVID-19 virus corona ini benar-benar atau dinyatakan sebagai aman dan bebas. Demikian juga untuk perayaan Paskah, baik Paskah pertama dan Paskah kedua. Dipindahkan ke rumah-rumah jemaat. Tetapi sekali lagi, gedung gereja pada perayaan Paskah 1 dan perayaan Paskah 2 tetap dibuka. Seluruh pelayan firman dan majelis jemaat dapat mengaturnya supaya ada doa yang dinaikkan, disampaikan pada pelaksanaan ibadah Paskah pertama dan Paskah kedua. Kami juga mengarahkan kepada para pelayan firman dan majelis jemaat untuk dapat mengatur supaya di setiap rumah-rumah jemaat kiranya dapat dipasang lampion sebagai peringatan kita untuk menyongsong Jumat Agung, tetap juga perayaan Paskah. Kami juga meminta kepada majelis jemaat dan seluruh pelayan firman supaya dapat mengatur agar ibadah-ibadah yang dilaksanakan di setiap keluarga dan rumah-rumah jemaat ada pedoman, ada petunjuk. Mungkin saja disiapkan liturgi-liturgi pendek, renungan-renungan yang juga disampaikan dalam pelaksanaan dan perayaan-perayaan ibadah. Saudara-saudara semua,
yang saya hormati dan kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Memang kita tentu mau melaksanakan dan merayakan perayaan ini sebagaimana yang pernah dan setiap kali kita laksanakan. Tetapi untuk kali ini, Badan Pekerjaan Sinode tentu mengingatkan kita semua bahwa ini adalah situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tuhan tentu mengenal hati kita semua. Tuhan tentu mengetahui apa yang sedang kita gumuli. Karena itu, marilah kita siapkan hati dan seluruh hidup kita. Kita tetap memberi perhatian untuk pelayanan, untuk persekutuan dan perjumpaan kita di dalam setiap ibadah di tengah-tengah keluarga. Kita yakin dan percaya kasih dan anugerah Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan tetap ada dan terus menyertai kita. Karena itu sekali lagi, kepada saudara-saudara semua, pada kesempatan yang baik ini, Badan Pekerjaan Sinode menyampaikan terima kasih, penghargaan, tetap juga terus mendoakan kiranya saudara-saudara terus dikuatkan untuk mampu menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi bersama. Kita terus berdoa meminta kepada Tuhan, kiranya oleh kasih, pertolongan dan kuasa Tuhan, kita semua diluputkan dari pengaruh virus corona COVID-19. Shalom, Tuhan memberkati kita.